Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, guru-guru hebat Indonesia. Kali ini masih bersama ZA Teknologi dalam tutorial aplikasi ujian online. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Pertama-tama kita buka Chrome. Kemudian silahkan Bapak Ibu menuliskan alamat yang sudah pernah kami berikan. Misal di sini saya pakai za.ujian, ini saja. Ya, saya ketik seperti ini, kemudian enter, kemudian silahkan username-nya dimasukkan ujian, passwordnya NPSN sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian kita login. Ya, tampilan awal akan muncul seperti ini. Tepat di menu profil terdapat beberapa keterangan, kemudian kontak personnya ya. Kemudian langsung kita masuk ke mata pelajaran Bapak Ibu. Ya, klik mata pelajaran. Di sini sudah ada beberapa mata pelajaran, ada bahasa Inggris dan seterusnya. Coba kita nonaktifkan saja dulu. Ya. Di sini ada bahasa Inggris 7, 8 dan seterusnya. Bapak Ibu cukup menambahkan data mata pelajaran dengan cara klik tambah data. Tambah data, mapelnya apa? Misalkan di situ tadi bahasa Inggris. Kemudian kita pilih tingkatnya 9 untuk level SMP, pilihan ganda 50, multimedia kita kosongin, esai kita kosongin, waktu ujiannya 120 menit. Optionnya ada 4, A, B, C, D, E. Ya. Kode mapel tidak usah diisi. Ya. Kemudian multimedia juga dan esai. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini ada bahasa Inggris tingkat 7, tingkat 8, dan tingkat 9. Begitupun jika kita ingin menambahkan, di sini bahasa Indonesia baru ada kelas 7, kita tambahkan lagi, tambah data, kita isi bahasa Indonesia. Di sini kelas 7 sudah, berarti kelas 8, kita isi jumlahnya, kita isi waktunya, kemudian kita simpan. Maka bahasa Indonesia sudah masuk juga. Bahasa Indonesia 7, bahasa Indonesia 8. Sekarang bahasa Indonesia 9. Bahasa Indonesia di sini tingkatnya 9, 50, kemudian 120. Simpan. Ya, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Jadi saya sudah memasukkan bahasa Inggris kelas 7, 8, 9 dan bahasa Indonesia kelas 7, 8, 9. Selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya yaitu menu pembuatan soal. Jika di mata pelajaran tadi adalah menginput nama mata pelajaran ya Bapak Ibu. Baik. Sebelum lanjut ke input soal, di sini ada beberapa keterangan. Nomor, yaitu nomor urut, kemudian kode. Kode ini dengan otomatis terisi oleh sistem. Kemudian mata pelajaran yang kita ketik tadi, tingkat, di situ kita pilih apakah 7, 8, 9 sampai yang level tertinggi untuk SMA 12 atau SMK ya. Jumlah pilihan ganda 50, multimedianya kosong, esainya juga kosong, waktu 120 menit. Status ya. Status di sini dalam keadaan nonaktif. Jika Bapak Ibu ingin mengujikan kepada siswa, maka status ini kita tinggal klik saja menjadi aktif ya. Jika belum aktif, maka siswa tidak bisa mengikuti ujian. Ketika ujian akan dimulai jam 9, sebaiknya setengah 9 kita sudah aktifkan. Gitu ya. Beberapa menit sebelum ujian dilaksanakan, silakan diklik aktif.
Kemudian acak soal. Apakah kita ingin mengacak soalnya atau tidak? Jika ingin mengacak soal, maka berilah tanda centang. Berikutnya adalah tampilkan hasil. Tampilkan hasil ini apakah hasil atau skor yang diperoleh oleh siswa akan muncul di HP secara otomatis ataukah tidak. Ya, di sini silahkan diputuskan dengan musyawarah sekolah ya. Plus minus jika ditampilkan hasil dan tidak. Berikutnya pilihan jawaban untuk level SMP MTS ada 4. Kemudian ada koreksi ya. Jika ada penulisan yang salah, sebaiknya kita edit saja. Klik edit, contoh ya. Nah, misalkan apa yang salah di sini, tinggal dirubah, kemudian kita update kembali. Jangan melakukan hapus. Kalau hapus berarti akan hilang semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal pilihan ganda. Untuk versi yang online, kita hanya menyediakan pilihan ganda dan bank soal. Listening dan essay terdiri ini bisa kita dapatkan di versi offline-nya ya. Pilihan ganda, kemudian kita pilih bahasa Indonesia kelas 7 tadi ya. Nah, sudah ada bahasa Indonesia kelas 8 misalkan. Oke, di sini. Tambah soal. Cara pertama, kita cukup mengetikkan seperti biasa, ya, ngetik manual. Yang perlu diperhatikan adalah nomor soal tidak perlu dicantumkan, langsung saja. Contoh, apakah yang dimaksud dengan majas personifikasi? Misalkan A. Majas adalah seterusnya. B. Puisi yang titik-titik, misalkan C. Cerita yang titik-titik, misalkan D. Bentuk cerita yang titik-titik. Ya, silakan diketik seperti ini, modelnya ke bawah, kemudian berikan jawaban soal. Klik, misalkan jawaban soalnya adalah B, kemudian kita simpan. Ya, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk menambah soal berikutnya. Ini cara yang pertama adalah dengan cara ketik manual. Tambah soal lagi. Untuk cara yang kedua, apakah bisa dengan melakukan copy paste? Contoh, kita ambil soal di sini, kita cari soal bahasa Indonesia. Nah, contoh, kita langsung ambil dari sini, misalkan dari ruang guru. Nah, kita ambil contoh soal. Nah, ini misalkan. Nah, kita ambil saja semua teksnya, kemudian pilihannya. Ctrl C, kita masuk di sini, Ctrl V. Ingat untuk mempastekan kita pakai Ctrl V, bukan dengan klik kanan ya, tapi dengan Ctrl V. Oke, di sini jawabannya B. Lalu kita klik B. Simpan. Oke, soalnya seperti ini sekarang. Nah, dengan melakukan copy dan paste. Kita tambah soal lagi untuk mengikuti cara yang berikutnya. Kalau tadi yang pertama mengetik secara manual, kemudian melakukan copy paste. Yang ketiga adalah sniping tool, menggunakan sniping tool dengan cara menjadikan sebuah gambar ya. Contoh di sini kita lihat lagi soalnya. Nah, kita panjang-panjang soalnya di sini. Bahasa Indonesia emang panjang-panjang ya biasanya. Nah,
kita ingin ngambil data tabel ini ya, maka kita gunakan saja snipping tool. Dari sini ketik saja snipping tool, kita ambil, kita tunggu beberapa saat, kita pilih new, jadi kita ambil dari sini. Nah, kenapa pakai snipping tool? Ini format datanya kita jadikan format gambar. Kita copy, kemudian kita masuk lagi di aplikasi, Ctrl V, jangan lupa. Nah, jawabannya C. Jawabannya C, simpan. Ya, bedanya jika kita di sini kita bisa edit, koreksi langsung menulis. Ya, contoh yang ini karena kita copy paste, kita bisa menghapus dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau di sini karena ini sebuah gambar, kita tidak bisa mengedit tulisannya. Ya, kita tidak bisa edit tulisannya. Contoh, nah di sini karena dalam sebuah gambar. Oke. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk soal kita menggunakan 3 cara. Yang pertama ngetik manual, kemudian kita melakukan copy paste, dan yang ketiga soal kita jadikan sebuah gambar dengan menggunakan snipping tool ya, kita potong. Oke, baik, kita lanjutkan berikutnya. Nama siswa ya, mata pelajaran sudah kita cantumkan, soal sudah kita buat ya. Kemudian nama siswa. Nama siswa di sini ada 3. Kita bisa mencantumkan dengan cara menulis manual atau langsung kita ambil formatnya. Di sini misalkan saya download formatnya, klik download, akan muncul Excel-nya di bawah, format data siswa, judul filenya. Kita buka saja. Oke. Kita tunggu beberapa saat sampai Excel-nya terbuka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Enable editing, jangan lupa. Iya. Kemudian nomor seperti biasa ya, sampai berapa siswa kita, 10, 20 dan seterusnya. Anggap ya 15. Username ini Bapak Ibu bisa menggunakan NIS siswa ya. Nah, catatan username tidak perlu menambahkan karakter-karakter tertentu. Silahkan menggunakan angka murni saja. Semisal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, dan seterusnya. Kita coba di sini. Nah, ini. Kemudian nama siswa, kita ketik Ani, Anita, Anto, misalkan Andika, Antono, Budi, Bedi, Belita, Budiono, Cica, Cucu, Deni, Dede, Fitri, Ferry. Tingkat kita bikin saja misalkan tingkat 7 semua. Ya. 7 semua. Di sini kita bikin rombelnya 7A semua misalkan. Samakan saja. Password di sini boleh kita bedakan, boleh kita samakan. Kita samakan saja, misalkan tahun 2020 berarti 2020.
Di sini tidak harus 2020 ya. Silakan dimasukkan sesuai keinginan Bapak Ibu. Oke, sudah selesai, kita simpan. Oke, kita close saja. Kemudian kita upload. Bagaimana caranya mengupload? Pilih choose file. Kemudian biasanya akan muncul di folder download Bapak Ibu. Kemudian format data siswa, kemudian open, kemudian kita upload. Oke, jika format yang kita masukkan benar, tidak merubah apapun, maka maksudnya tidak merubah settingan formatnya ya. Nah, maka akan bertambah. Ini contohnya, bertambah di bawah. Nah, sebanyak 15, jadi 15 ditambah yang atas ini. Kita hapus saja deh yang atas, karena nomornya nggak benar. Nah, jika ingin menghapus, silakan dihapus. Oke, yang passwordnya 80800. Nah, jadi muridnya berjumlah 14 ya. Oke, berikutnya kolom nilai. Nah, ini kolom nilai. Kita coba uji coba saja ya. Kita uji coba di sini menggunakan siswa. Oke, saya klik di sini. Nah, username-nya kita ambil dari sini tadi. Nah, contoh 1, 2, 3, 5. Sebelumnya kita aktifkan dulu di sini. Ujiannya hari ini apa? Bahasa Indonesia. Kelas 7 misalkan. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 5. Passwordnya 2020. Login. Ini di siswa. Nah, akan tampil seperti ini. Soalnya adalah bahasa Indonesia, kelas 7A, nama Anita. Submit. Kita mulai. Nah, silakan dikerjakan. Ini tampilan siswa seperti ini. Jawabannya misalkan D, soal berikutnya. Jawaban C, soal berikutnya. Jawabannya B, soal berikutnya. Selesai. Oke, selesai ujian. Nah, mari kita lihat. Jangan lupa logout ya. Kalau sudah selesai kita logout berarti selesai semua 100%. Kita bisa lakukan nilai, daftar nilai. Ternyata nama Anita, kelas 7A, Bahasa Indonesia, benar 0, salah 3, kosong 0, nilai 0. Jadi dari 3 soal, salah semua. Oke. Kemudian kita lihat monitor kerja. Nah, monitor kerja ini gunanya memonitor jawaban siswa. Apakah benar atau salah. Kita bisa mengunjunginya langsung dengan klik di jawaban. Klik jawaban, maka akan muncul, oh Anissa nomor 1 jawabannya D, sementara kunci jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 2-nya, dia menjawab C, jawaban yang benar B. Soal berikutnya, dia menjawab B, kunci jawaban C. Nah, inilah gunanya monitor kerja. Kemudian analisis soal. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk analisis soal ini hanya tersedia di aplikasi yang offline-nya ya, versi offline. Nah, bagaimana mendapatkannya? Silakan hubungi tim kami untuk mendapatkan versi yang offline. Tentunya versi yang offline lebih powerful, fiturnya lebih banyak dibandingkan dengan yang versi online-nya. Karena kami menginginkan yang simple ya, karena ini sifatnya online, tidak memberatkan begitu. Kemudian backup Bapak Ibu. Untuk membackup atau membuat cadangan data. Gunanya untuk apa di backup? Ketika kita selesai mengadakan ulangan atau sebelum ulangan kita mulai, kita buat cadangan terlebih dahulu data-data yang sudah kita ketik tadi. Supaya jika suatu saat ada kejadian error,
ya, kena biang dan seterusnya, kita masih memiliki backup datanya yang bisa kita restore nantinya. Untuk membackup bagaimana? Silahkan diklik backup, kemudian ada menu backup di sini, silahkan diklik, maka akan muncul di bawah ya. Tryout 20200504. Ini nama berdasarkan tanggal kita membackup-nya, melakukan pembackupan ya, nama dan seterusnya. Biasanya akan muncul di kolom download. Oke. Di sini kita lihat ada backup. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, restore ini untuk mengembalikan. Jadi data-data yang tadi hilang bisa kita kembalikan di restore sini ya. Bagaimana caranya? Baik, kita hapus terlebih dahulu. Tadi di sini kita sudah ada semuanya, mata pelajaran dan seterusnya. Sekarang coba kita hapus di sini ya. Nah, dengan melakukan reset ini hapus ya, hapus data semua. Perhatikan nanti ketika ingin mereset ya, silahkan bertanya dulu sebelum melakukan reset. Khawatir nanti datanya hilang, Bapak Ibu belum melakukan backup. Nah, di sini mata pelajaran kosong, soal juga kosong, siswa juga kosong. Bagaimana untuk merestore? Nah, backup, inilah fungsinya restore tadi. Setelah kita backup, kita restore lagi. Choose file, cari di menu download, kemudian open, kemudian kita klik restore. Jika berhasil, maka datanya akan kembali seperti semula. Nah, ini contohnya. Soal siswanya juga kembali. Ini fungsi dari restore tadi ya. Kemudian untuk reset ya. Reset untuk menghapus data-data ini tadi. Yang perlu diperhatikan dalam reset yaitu mata pelajaran. Apabila mata pelajaran sudah full, maka jangan sekali-sekali untuk melakukan hapus ya. Biasanya yang sering kita reset itu adalah jawaban siswa, nilai siswa, atau daftar siswa. Soal jarang ya. Begitu. Baik, berikutnya menu backup, kemudian password. Password ini boleh diganti, boleh tidak Bapak Ibu, sesuaikan dengan kebutuhan. Jika diganti, maka pastikan ada orang lain yang tahu password yang kita buat tadi, agar tidak terjadi lupa ya. Kemudian satu lagi, tadi di soal ada pilihan ganda, kemudian pertanyaan berikutnya mungkin yang akan muncul, fungsi bank soal. Ya, fungsi bank soal. Di sini saya akan ambil bahasa Indonesia yang lain misalkan. Nah, ini bahasa Indonesia yang kosong ya. Ini bahasa Indonesia saya ambil. Saya ingin masukkan juga ke bahasa Indonesia. Oh, sini kosong. Oke. Ya, di sini. Di sini antara pilih mapel dan tujuan mapel berbeda. Saya ingin memasukkan bahasa Indonesia yang ini ke dalam bahasa Indonesia yang satunya. Ya, ingin menambahkan soal. Inilah gunanya bank soal tadi. Kita copy, dia akan bertambah di sini. Kita copy, dia akan bertambah di sebelah kanan. Kemudian kita copy lagi, dia akan bertambah di sebelah kanan. Jadi kalau di sebelah kanan tadi, tujuan tadi hanya ada 2. 2 kita tambah dengan 3 menjadi 5 soal. Nah, inilah fungsi dari bank soal. Nah, oke Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan bersama. Ya, selamat mencoba.